Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fondasi perencanaan pariwisata dan mengenal konsep 4A. Sekarang kita belajar bagaimana proses perencanaan itu bisa dilakukan secara sistematis. Nah, supaya mudah diingat nih, kita akan menggunakan pendekatan 6 langkah sederhana dari awal hingga tahap evaluasi. Nah, tahap pertama, menentukan visi dan tujuan. Semua perencanaan dimulai dari visi dulu nih. Kita itu harus tahu destinasi seperti apa yang mau kita wujudkan. Apakah kita ingin mengembangkan wisata budaya, ataukah wisata alam, atau bisa juga edu wisata atau edu tourism. Di tahap ini, perencana juga menetapkan arah pembangunannya, nilai yang ingin dijaga, dan siapa penerima manfaat dari destinasi wisata ini. Nah, langkah yang kedua, kita akan menganalisis potensi dan masalahnya. Setelah ada tujuan nih, kita juga perlu memahami kondisi kawasannya itu seperti apa. Apa daya tariknya, apa kekuatannya, apa ancamannya. Nah, di sini teman-teman akan diajari untuk menggunakan analytical tool bernama SWOT atau SWOT. Jadi di sini akan menganalisa dari faktor internal dan eksternalnya. Dari faktor kekuatannya atau strength, kelemahannya atau weakness, itu dari faktor internal destinasi ya. Jadi apa kelemahannya, kira-kira kekurangannya apa, mungkin sumber dayanya perlu dibenahi dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor eksternalnya atau opportunity, peluang, dan juga ancaman atau threats. Jadi di sini ini teman-teman juga akan belajar memastikan bagaimana kemungkinan ancaman-ancaman yang mungkin akan ada di lapangan. Ancaman itu bisa berupa dari pesaingnya atau mungkin juga bisa dari alam. Seperti itu. Nah, langkah ketiga melibatkan pemangku kepentingan. Jadi perencana itu nggak bisa dilakukan sendirian ya. Maka sangat penting untuk melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, akademisi, bahkan juga wisatawan potensial yang akan mengunjungi destinasi tersebut. Dengan dialog dan musyawarah, kita bisa merancang suatu destinasi yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan bersama. Langkah keempat, merancang produk, fasilitas, dan infrastruktur. Tahap ini adalah tahap desain destinasinya. Jadi kira-kira apa yang menarik dari destinasi ini? Daya tarik utamanya itu apa? Kemudian fasilitasnya itu seperti apa? Parkirnya bagaimana? Kemudian toiletnya seperti apa? Nanti pembuangannya bagaimana? Tempat makannya juga bagaimana? Menu yang disediakannya itu juga kira-kira apakah sesuai dengan taste calon potensial wisatawan? Jadi semuanya itu harus dirancang untuk menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan, aman, dan pastinya nyaman. Langkah kelima, menjalankan, memasarkan, dan menjaga. Jadi setelah desainnya tadi sudah jadi, kita masuk ke tahap implementasi. Jadi promosi ini bisa dilakukan melalui media sosial, website, kolaborasi dengan travel agent, atau bisa juga event yang diadakan oleh komunitas. Tapi make sure event tersebut juga relatable ya dengan tujuan awal pendirian destinasi ini. Jangan lupa juga pengelolaan yang baik harus memperhatikan sustainability. Jadi teman-teman harus memastikan kebersihannya itu akan terjaga, kelestarian alamnya juga akan terjaga, dan yang paling penting budaya lokal harus terjaga. Langkah kelima, evaluasi dan perbaikan. Jadi setiap destinasi itu harus dievaluasi. Kira-kira jumlah kunjungannya itu sudah sesuai target belum? Apakah masyarakat atau wisatawan itu sudah mendapat manfaat sesuai dengan yang kita rencanakan belum? Lingkungannya ini terjaga atau tidak? Jangan sampai ada penumpukan sampah atau kerusakan lingkungan menjadi salah satu kelemahan dari objek wisata.
Nah, dari evaluasi ini, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan mengantisipasi krisis yang kemungkinan juga bakal ada. Kalau mungkin flashback seperti pandemi atau bencana alam, itu menjadi salah satu tantangan destinasi wisata yang paling besar. Nah, 6 langkah tadi mungkin teman-teman bisa ingat adanya visi, potensi, kolaborasi, desain, aksi, dan evaluasi. Nah, inilah inti dari sistem perencanaan pariwisata yang terpadu, partisipasif, dan keberlanjutan. Thank you.